Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia tersebut. Kali ini, Wak Geng, saya ingin tahu dari kondisi batin dia. Apakah batin yang dia miliki masih terkoneksi terhadap diri kamu, atau memang batin tersebut ingin memberikan suatu gambaran di luar dari kata koneksi tersebut? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya ambil tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut saat ini saya merasakan suatu pergerakan. Tetapi pergerakan tersebut bisa saja saya kategorikan suatu kegelisahan atau memang suatu tingkat trauma yang begitu sangat mendalam. Kalau saya bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran itu berasal dari pemikiran, yang dimana pemikiran tersebut sangat berantakan.
Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Lagi-lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap kondisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, saya ingin bertanya, apakah baru-baru ini ada sesuatu hal yang sudah terjadi terhadap diri kamu, di mana sesuatu hal itu bukan memberikan diri kamu suatu ketenangan, tetapi memberikan diri kamu suatu ketidaknyamanan. Karena dari apa yang saya katakan ini, sepertinya ada satu energi sepertinya yang mengarah terhadap diri kamu, tetapi satu energi yang mengarah terhadap diri kamu bukan memberikan diri kamu suatu kebahagiaan, tetapi malah memberikan diri kamu suatu bentuk yang dimana bentuk tersebut tingkat trauma. Pertanyaan selanjutnya, apakah untuk saat ini situasi batin kamu merasa gelisah? Kedua pertanyaan yang saya berikan tadi, cukup kamu yang merespon dan cukup kamu yang menjawabnya. Tanpa kamu memberikan suatu jawaban dari kedua pertanyaan saya tadi, kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas untuk menggambarkan dan memberikan suatu perwakilan dari kondisi energi kamu. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana kartu atau gambar yang ada di dalam kartu yang saya angkat ini. Seseorang yang hanya terduduk, di mana ketika seseorang tersebut terduduk mempergunakan kedua tangan tersebut, di mana kedua tangan itu menutup wajah agar wajah itu tidak bisa melihat situasi yang terjadi di sekeliling. Seakan-akan wajah yang tertutup itu merasa seperti lagi depresi. Seakan-akan wajah yang tertutup itu menerima berbagai tekanan. Seakan-akan wajah yang tertutup itu memberikan suatu kegelisahan. Apa yang barusan saya katakan, mungkin itulah yang sedang kamu rasakan dari seseorang yang selama ini kamu prioritaskan. Sebenarnya kalau saya berbicara jujur terhadap diri kamu, untuk saat inilah diri kamu bisa membuka pemikiran kamu secara logika. Kenapa? Karena secara tidak langsung alam semesta sudah bergerak begitu sangat cepat terhadap diri kamu, tetapi diri kamu tidak meresponnya di masa lalu. Saat ini yang kamu respon pergerakan alam semesta itu. Respon yang kamu ambil, ya penyesalan. Mungkin di masa lalu kamu beranggapan orang yang kamu prioritaskan itu adalah dewa di dalam kehidupan kamu. Tetapi anggapan diri kamu yang berpikiran
manusia itu adalah dewa. Kenyataannya apa? Apa yang kamu dapatkan kenyataannya, Wak Geng? Kesedihan, sakit hati, kebahagiaan, atau ketenangan? Coba pikir secara logika. Mari kita sama-sama berpikir. Saya mengatakan hal ini bukan dalam arti memberikan suatu sugesti terhadap pemikiran kamu, agar pemikiran kamu mengarah terhadap perkataan saya. Tetapi coba kamu renungkan sebentar saja. Hanya 1 menit kamu renungkan terhadap kondisi yang terjadi terhadap diri kamu. Siapa orang yang kamu berikan ketulusan untuk saat ini? Siapa yang kamu berikan rasa ketenangan sehingga situasi kamu penuh dengan penyesalan? Saya tidak menyalahkan diri kamu untuk memberikan ketulusan kamu, tetapi ketulusan kamu justru berbanding terbalik dengan kondisi yang kamu rasakan untuk saat ini. Itu dia. Mari coba. Saya hanya mengambil sisi logika kamu saja, tidak mengambil dari sisi energi kamu, logika kamu yang bermain untuk saat ini. Apakah perkataan saya ini masuk terhadap akal logika kamu, atau memang perkataan saya ini tidak masuk terhadap akal logika kamu? Kamu beruntung saat ini alam semesta membuka kedua mata kamu terhadap orang yang kamu prioritaskan. Memang saya mengakui sangat sedih situasi tersebut. Tetapi di balik dari kesedihan kamu itu, alam semesta menyediakan sesuatu hal terhadap diri kamu. 9 pedang yang saya katakan ini bukan berarti 9 pedang itu menghancurkan kehidupan kamu dari kondisi yang terjadi untuk saat ini. Masih ada 1 pedang yang membawa diri kamu dalam kondisi perubahan. Itu Dewa Geng. Bagaimana? Cocok kau rasa dengan gibahan kita? Hah? Cocok atau tidak gibahan kita ini? Masuk tidak terhadap logika kamu, gibahan kita saat ini? Ya kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok gibahan kita saat ini, jangan kamu ambil dan jangan kamu angkat, serta jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya tersebut bisa bersifat resonet ataupun tidak resonet. Saya yakin dan saya percaya, sesibuk apapun diri kamu untuk saat ini dan berusaha untuk mengesampingkan kejadian di masa lalu, sepertinya pemikiran kamu itu selalu mengarah terhadap tingkah laku dari manusia tersebut. Saya yakin dan percaya hal itu. Sekalipun kamu meminta pembuktian, saya akan membuktikan perkataan saya. Pemikiran kamu masih mengarah. Saya akan membuktikan bahwasannya perkataan saya ini kamu akan membenarkannya. Hah? Seru tidak gibahan kita di malam hari ini? Ketika saya mengangkat kartu yang saya pegang ini. Tetapi sebelum saya membuka kartu selanjutnya, agar diri kamu lebih santai untuk mendengar gibahan kita malam hari ini, coba sediakan cemilan kamu sambil kamu ngopi, agar bisa rileks,
sambil mendengarkan, sambil menggosip, sambil menggibah, enak sambil ngopi. Wah, geng. Itu dia. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang. Apakah mungkin saya mengatakan terhadap kondisi energi kamu, terutama pemikiran kamu, kondisi tenang? Saya rasa tidak mungkin. Karena memang ada sisi trauma dan ada sisi depresi yang kamu miliki untuk saat ini dan yang kamu simpan untuk saat ini. Itu dia. Wah, geng. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, apakah kondisi batin dia terkoneksi atau memang tidak terkoneksi? Saya rasa sisi batin itu masih terkoneksi, tetapi koneksi tersebut menggambarkan situasi yang penuh dengan penyesalan dan tersiksa. Penyesalan yang luar biasa ketika diri dia memberikan diri kamu suatu sikap yang sangat-sangat trauma. Penyesalan yang begitu sangat luar biasa yang dia rasakan ketika diri dia memberikan diri kamu suatu tindakan sehingga diri kamu merasa gelisah. Memang masih terkoneksi, tetapi koneksi tersebut tidak terpengaruh terhadap energi kamu. Itu hanya terpengaruh terhadap koneksi energi diri dia. Energi dari diri dialah yang lebih mendominasi, yang dimana dominasi tersebut dia yang menginginkan untuk kembali. Tetapi diri kamu tidak. Diri kamu tidak, karena ada trauma. Ada situasi ketakutan apabila diri kamu kembali terhadap diri dia. Dan tidak memiliki kepercayaan lagi. Itu dia, wajah. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu 8 pedang. 9 pedang, 8 pedang. Seseorang terduduk, seseorang merasa diikat. Luar biasa. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari 8 pedang dengan kemunculan kartu kedua dan mengarah terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya rasa kondisi manusia itu penuh dengan tekanan. Tekanan untuk memberikan sesuatu hal di luar dari kemampuan dia ketika diri dia mengabaikan diri kamu dan meninggalkan diri kamu. Ini dia 8 pedang. Bagaimana? Cocok kau rasa? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, tidak usah diangkat, wajahnya. Inilah yang selalu saya katakan berulang-ulang kali. Kalau kita merasa tersakiti akibat apa yang kita perjuangkan, cepat atau lambat, pergerakan dari alam semesta itu akan mendengar kondisi batin yang tersakiti. Tetapi prosesnya lah yang akan dimainkan oleh alam semesta, dan alam semesta akan memperlihatkan terhadap diri kamu. Yakinlah, itu sudah siklus kehidupan. Tidak pernah sejarahnya seseorang yang memperlakukan seseorang dengan semau-maunya keadaannya stabil. Tidak ada sejarahnya seperti itu, wajah. Yakinlah, kenapa saya mengatakan hal itu? Karena kondisi batin itu adalah pergerakan dari jiwa spiritual yang diberikan oleh Sang Pencipta agar bisa menentukan
dan agar bisa menyaring mana yang terbaik dan mana yang tidak terbaik. Itu dia wajah. 8 pedang dan 9 pedang. Pedang yang keluar, bukan tongkat. Kalaupun tadi keluar kata tongkat, saya rasa koneksi itu berdasarkan ketulusan yang ingin berubah. Tetapi ini kartu pedang. Memang terkoneksi, tetapi koneksi tersebut bukan terpengaruh terhadap diri kamu. Itu yang perlu kamu ingat. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Devil. Di mana kemunculan kartu The Devil ini, kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Devil ini membuat diri dia untuk saat ini merenung, sedang merenung dan sedang mengingat wajah kamu. Dimana ketika diri dia mengingat wajah kamu, bukan memberikan diri dia suatu ketenangan, tetapi memberikan pengaruh buruk terhadap kondisi kesehatan dia. Dia selalu mengingat diri kamu, tetapi ketika mengingat diri kamu, dampak buruk yang dia rasakan, menangis. The Devil, kartu iblis. Iblis yang dia ciptakan dan iblis yang harus dia rasakan. Saya tidak tahu apakah manusia ini lebih dominan untuk berfoya-foya atau bersenang-senang. Saya rasa saya tidak mengerti. Keluarnya kartu iblis, saya hanya mengategorikan manusia dajjal ini manusia. Itu jawabannya. The Devil, 8 pedang dan 9 pedang. 3 kartu ini yang pernah dia berikan terhadap diri kamu, dan 3 kartu ini yang mengarah terhadap diri dia untuk saat ini. Ini dia. Seseorang yang begitu arogan untuk saat ini mencoba untuk menetralkan sifat arogan dia. Seseorang yang begitu sangat egois mencoba untuk melemahkan sikap egois itu karena memang dia sadar kondisi batin dia berontak. Tetapi saya rasa sifat keegoisan itu tidak akan mungkin pernah hilang dari seseorang yang dimana di dalam otaknya hanya untuk memberikan pengaruh buruk terhadap orang. Kenapa saya mengatakan hal itu? Karena memang keluar kartu The Devil. Kalau tadi keluar kartu The Temperance, kebalikan dari kata iblis yaitu angel, mungkin masih ada kemungkinan angel akan bermain di dalam hubungan kamu yang penuh dengan kekacauan itu. Ini keluar kartu iblis. Belum pernah sekalipun iblis memberikan kenyamanan. Kalaupun memberikan kenyamanan, ya memang itu yang diinginkan oleh manusia tersebut. Kartu iblis loh yang keluar, bukan kartu temperance. Cocok gibahan kita malam hari ini? Atau cocok gibahan kita terhadap logika kamu? Atau diri kamu sudah nyediakan cemilan atau tidak, Wak Geng? Biar sambil ngerokok, sambil ngopi, kan enak menggosip malam-malam, menceritakan bagaimana tingkah laku pasangan yang begitu arogan. Tetapi gibahan kita ini bukan sebagai sugesti, hanya sekedar sharing, Wak Geng. Dan saya tidak mau melebihi kapasitas dan memberikan suatu harapan bogono begini, tidak. Saya berbicara apa adanya.
Kalau diri kamu merasa tersakiti atau merasa tersinggung, ya saya hanya bisa mengatakan saya minta maaf. Karena itulah diri saya, berbicara apa adanya, tidak pernah penuh dengan kemunafikan, belak-belakan, tidak mau menutupi dan tidak mau ditutupi. Kalau manusia itu salah, ya saya mengatakan salah. Kalau diri kamu saya kategorikan salah, ya memang itu harus saya salahkan. Itu dia. Dan saya paling malas untuk membahas mengenai pihak ketiga, perusak hubungan. Anti sebenarnya saya untuk membahas itu, tetapi memang kartunya yang keluar. Itu dia, Wak Geng. Jadi diri kamu santai saja, nikmati kesendirian kamu itu penuh dengan kebahagiaan. Itu dia. Ya, ulah kambage napal. Pele, 3.000, 4.000, cari apa Bapak Ibu? Kebahagiaan atau penderitaan. Selamat datang di Indomaret. Itu dia, Wageng. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Dead. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Dead. Di mana kemunculan kartu The Dead ini masih berbicara terhadap unsur air yang mengarah terhadap 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kartu yang barusan saya bukakan ini bukan lebih mendominasi terhadap diri kamu, tetapi lebih mendominasi terhadap manusia itu. Kenapa lebih mendominasi? Karena manusia itu adalah seseorang yang paling pintar untuk membalikkan kedua tangan dia. Ketika membalikkan kedua tangannya, terjadi yang namanya kemanipulatifan. Ketika manusia itu membalikkan telapak tangannya, terjadi yang namanya pertengkaran. Ketika manusia itu membalikkan telapak tangannya, manusia itu menimbulkan berbagai kebusukan yang dia sembunyikan. Ketika manusia itu membalikkan telapak tangannya, manusia itu memiliki mulut yang begitu sangat tajam untuk menyakiti diri kamu. Tetapi tangan yang dia balikan untuk saat ini justru menampar kondisi batin yang dia miliki. Tangan yang dia pakai untuk membuat diri kamu merasa bersedih, justru tangan itulah yang membuat kondisi diri dia merasa seperti tidak ada tujuan. The Dead, semuanya berhenti akibat dari situasi yang dia mainkan, yang dia ciptakan dari kartu iblis. Kesenangan hanya bersentuhan kulit yang untuk saat ini sedang dia renungkan. The Devil dengan The Dead. Ini yang dia ciptakan, ini yang dia rasakan. Eight of Swords dengan Nine of Swords, koneksi dari kondisi batin dia tidak terpengaruh terhadap koneksi energi kamu. Itu dia, Wageng. Kita lanjut kartu terakhir. Muncul kartu Six of Cups. Kenapa harus ini yang keluar kartu terakhir ya? Ketika kartu ini keluar, saya jadi malas untuk memberitahukannya. Karena kartu ini tidak pernah mau saya izinkan untuk keluar, tetapi keluar sendiri. Kenapa harus ini keluar? Karena diri dia yang lebih mendominasi terhadap energi dia. Six of Cups. Koneksi ingin dipertemukan. Koneksi ingin meminta kesempatan. Ini dia koneksinya.
Ingat, koneksi yang saya katakan ini bukan dalam arti untuk dipersatukan, karena memang koneksi tersebut sedang menekan batin yang dia miliki. Ini dia wagen. Nih, Six of Cups, 6 cawan. Dari salah satu cawan tersebut ingin dia kembalikan terhadap diri kamu, tetapi kamu tidak mau menerima cawan itu lagi karena sudah terlalu banyak tekanan yang kamu dapatkan dari dia. Sudah terlalu banyak situasi trauma yang kamu terima dari diri dia. Sudah terlalu banyak pengaruh negatif yang kamu terima dari diri dia. Sudah terlalu banyak perencanaan kamu gagal akibat memperjuangkan manusia tersebut. Itu dia wagen. Cawan. Kartu terakhir. Bagaimana perkataan saya ini? Cocok, angkat. Tidak cocok, gak usah angkat. Sebelum saya menutup perkataan saya menarik satu kesimpulan sesuai dengan topik yang saya katakan tadi. Koneksi memang masih berjalan, tetapi koneksi tersebut menampar keadaan batin dia untuk tersiksa dan untuk menerima suatu penyesalan yang begitu sangat berat. Oke Wageng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.